Jangan, Jangan terlalu detail Pak, nanti tiga ini tadi sudah kepo sampai sama dengan kita. naturalistik. Iya. Ya, itu kecerdasan. Dan kemudian slim and build, body and language, apa namanya? Kecerdasan body language itu kecerdasan apa? Olahraga. Okay. Olahraga itu cerdas, ya kan? Kemudian ada build. Yang I berikutnya adalah intrapersonal. Nah ini yang penting nih. Jarang orang ngakuin kalau ini tes. Kamu punya anak kalau lagi ngelamun pasti jangan ngelamun lagi gila. Jangan ngelamun. Padahal ngelamun itu cerdasan loh. Oh begitu Pak. Iya. Kadang orang tua itu gitu ya Pak. Jangan ngelamun nanti kesambet. Nah gitu ya Pak. Padahal ngelamun itu para pemikir seperti Plato dan sebagainya itu adalah sebuah kecerdasan loh Mel. Jadi kita sekarang selama ini ya Allah anak saya suka ngelamun, padahal itu adalah bentuk kecerdasan. Gitu ya Pak. Tetapi memang harus ada proses pendampingan. Dengan pendampingan. ngelamun itu mungkin motorik sedang bekerja. Nah, atau berpikir bagaimana? tentang mungkin pemikiran anak-anak yang melamun itu lagi berjauh berpikir kita belum sampai, tapi menganggap bahwa ini anak ada gila nih. Nah, nah ini yang perlu ibu-ibu ya. perlu Bapak. Maaf. Jadi mama melamun sudah- itu sebenarnya ada beberapa impactnya juga seperti yang Bapak Dokter Waris, Dokter Andes Waris bilang tadi ya Pak ya. Itu Oke. mendingan apa tadi Pak? Melamun ya Pak daripada halu ya Pak. Benar Beda, Pak? memang Nah, gini, beda. benar. Halu, rata-rata orang hanya menyamakan melamun itu dengan halu. Tetapi orang tidak tahu bahwa seseorang sedang diam itu bukan tidak harus halu, bisa saja sedang berpikir. Nah, di sini letak kecerdasan berpikir itu atau misal intrapersonal adalah kecerdasan yang biasanya berkaitan dengan kekuatan jiwa itu, intra, karena dalam intra di dalam itu dari kekuatan jiwa yang tentang berpikir seperti Plato, Aristoteles itu memberi kecerdasan intra yang sangat kuat. Maka dia pemikir yang sekarang dipakai ilmunya oleh sampai dengan hari ini. Dan makanya kemudian bagi ibu-ibu, bagi mama-mama semua yang di rumah punya anak-anak yang suka melamun, dampingi saja. Biasa jadi dia adalah seorang pemikir masa depan. Jadi jangan langsung justifikasi bahwa oh dia adalah gila atau dia adalah nggak bisa seperti itu, atau maaf bukan gila ya maksud saya. Oh jangan melamun nanti kamu dianggap gila atau gini, ini nggak bagus melamun. Oke. Makanya harus bedakan antara halu dengan berpikir. Oh gitu Oke. ya. Dan terakhir ini Mel, sebelum kamu tanya, kamu menanya mulu sih. Iya, Terakhir. soalnya kalau misalkan nggak ditanya gitu, Bapak terlalu detail, jadi orang juga mendingan nonton aja daripada mengikuti Nggak apa-apa. program Quantum Learning Iya, kan gitu. nggak apa-apa nonton juga yang penting bermanfaat ya. Oke, tapi gini Mel, yang terakhir adalah ini yang paling salah dalam kehidupan mama-mama dan juga bapak-bapak semua di dunia. Bukannya di Indonesia ya. Iya. Kecerdasan yang paling dibanggakan. Kalau nggak ini nggak cerdas. Ya tadi saya sebut ada namanya body and kinesthetic atau kecerdasan olahraga ya, setiap jalur olahraga. Kemudian ada namanya intrapersonal, kecerdasan berpikir. Kemudian yang terakhir adalah slim and build ya, logic and math. Pokoknya kalau nggak cerdas, kalau nggak bisa matematik dianggap bodoh. Iya, pokoknya secara akademis. Akademis ya. ini, nah itu kecerdasan akademis ini. Iya. Jadi orang cerdas itu kalau akademinya cerdas, itulah kesalahan fatal. Oh begitu ya Pak. Betapa tidak adilnya hanya satu kecerdasan mengalahkan semua 7 kecerdasan yang lain. Enggak, biasa kan begini Pak, suatu orang tua itu kan mempercayakan untuk sekolah ini wadah gitu ya Pak. Betul. Dimasukkan di salah satu sekolah itu supaya dibentuklah karakter ataupun suatu akademis anak tersendiri. Ya. Dan berpatokan biasanya saya mewakilkan untuk di orang tua di luar kan ya Pak. Biasanya kan sudah disekolahkan dengan spare waktu berapa lama, biasanya mana hasil kan begitu ya Pak. Nah betul. itu suatu nilai itu berpengaruh sekali memang Pak. Saya sebagai orang tua pun bukan kadang ya, memang cenderung aduh ini nilai kok begini begitu loh Pak. Ini ada kesalahan atau memang lumrah Ya, atau bagaimana? lumrah semua orang pengen anaknya pintar. Nah pintar itu tadi jawabannya. Kecerdasan tadi luas, kalau pintar secara akademis hanya satu. Tetapi pintar juga bisa diartikan dengan lain, pintar mencari solusi nanti akan menjadi sebuah kecerdasan. Jadi sebenarnya ini seperti di ruang abu-abu antara pintar dan kecerdasan. Tapi nggak usah dibahas itulah. Sekarang gini,
yang terakhir ini yang saya fokuskan pada satu masalah yang kita hadapi sama-sama di dunia manapun, yang namanya orang tua berharap kecerdasannya pasti di bidang matematik, kemudian bahasa Inggris, kalau mau matematik, IPA, wah itu pintar banget di matematik, wah itu anak pintar itu. Kebayang nggak Mel, kalau misal pada pertandingan basket, yang diturunkan para jago matematik, Mel? Nggak nyambung ya Pak? atau enggak yang pintar bahasa Sunda gitu kan? Nah iya. Ya nggak Pak? Nggak nyambung sama sekali. Iya. Jadi nggak masuk dia ngomong bahasa Sunda. Nah gitu kan? makanya yang paling penting ini kecerdasan, ini pengertian kecerdasan adalah kecerdasan apa yang dimiliki oleh seseorang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain, itulah kecerdasan. Oh gitu ya. Jadi semua orang kuncinya cerdas. Nah, satu hal, maka kemudian jangan paksa anak kita untuk menjadi pintar secara akademis saja. Contoh tadi hanya matematik doang dan itu kesalahan fatal. Karena ada trik, ini mungkin boleh penutup, nanti kita bisa sambung lagi. Trik yang paling penting adalah jangan fokus pada kekurangan anak, tapi fokuslah pada kelebihan anak. Oh gitu ya Pak ya. Jadi setiap anak itu berbeda-beda ya, iya Pak ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan untuk anak itu mengikuti apa yang kita mau secara akademis sekalipun gitu ya Pak ya. Jadi anak memang punya karakteristik atau kesukaan dalam salah satu bidang itu sendiri. Mungkin dari salah satu bidang itu bisa diunggulkan, benar kan ya Pak? Betul. Nah itu yang makanya fokuslah pada kelebihan anak, jangan kekurangan anak. Tetapi maaf, jujur, kalau misal maaf anakmu si Al matematiknya kurang, apa yang kamu lakukan? Pasti ngelesin matematik, contohnya, kan? Bukan salah itu, salah itu juga benar. Tetapi akan lebih benar lagi kalau sukanya menggambar, wah ini keren banget gambarnya. Kenapa nggak suka gambar itu kita leskan di ahlinya? Maka dia akan berkembang pesat di dalam dunianya, maka dia akan menjadi sesuatu bagi orang lain, bagi dirinya. Oke, siap. Nah, ini mungkin penutup aja Pak, ya kan? Nah, di sini yang pernah saya juga sudah pernah alami dan juga sudah pernah ikuti ya Pak ya, di mana untuk mengikuti quantum learning sendiri bukan hanya metode-metode ataupun materi daripada inti untuk yang tadi kurang lebihnya sudah dijelaskan dengan Bapak Waras juga. Adapun terakhir dari sesi penutupan itu ya Pak ya, untuk nih para instansi-instansi ya bapak-bapak, ibu-ibu dan juga yang untuk di perusahaan-perusahaan lain pastinya ya Pak ya, kita tidak hanya dipatokan pada bukan pendidikan juga ya ini Pak ya, berlaku karena bagaimanapun akademis itu penting. Kalau tidak ditanamkan atau bertiang pada agama ya Pak ya, kita apapun buyar ya Pak ya, karena kan dimanapun kita pertanggungjawaban di dunia dan akhirat ya Pak. Nah, yang pernah saya alami dan pernah juga mengikuti, adapun lama-lama apa itu Pak yang bukan semacam kayak di rukiah, enggak. Tapi dari situ saya menyadari gitu ya Pak ya. Pernah itu Pak ada malam apa ya, keakraban apa bagaimana sih Pak, kayak perenungan ya Pak ya. Nih, jadi muhasabah intinya gini. Sekali lagi saya sebut bahwa kesuksesan seorang bukan pada mentornya. Mentor hanya sebuah perantara, tapi pada diri seorang terbuka untuk menerima sebuah perubahan. Jadi kalau saya mau berubah, tetapi memang ada satu hal yang namanya perenungan. Nah, perenungan atau muhasabah yang dilakukan pada salah satu metode, maaf ya sekali lagi, metode sukses di dunia atau di akhirat itu tidak hanya satu seperti quantum learning, ini salah satu aja. Salah satu. Dan saya mau mengembangkan banyak hal ya. Jadi setelah saya belajar menguasai quantum learning, quantum teaching, ada quantum business juga, kan ada buku quantum business juga ya, ada quantum ikhlas, bahkan macam-macam quantum, ada quantum slim, wow itu ya. Saya kembangin lagi dengan misal ada namanya brand based teaching, terus kemudian ada namanya dan saya sendiri alhamdulillah sudah memiliki certified untuk hipnoterapi dan hipnosis dan hipnoterapi. Jadi kalau masa panjang saya biasanya, walaupun saya jarang banget menggunakan gelar, tapi kalau dipanjangin jadi saya itu memang gelar sarjana, terus kemudian waris Hadi
CHT artinya adalah sertifikat hipnosis dan sertifikat hipnoterapi. Nah, kembali ke muhasabah tadi. Muhasabah adalah proses perlindungan diri dilakukan pada saat alfa. Nah, itu kembali nanti ilmunya udah tambah lagi nih. Pada saat alfa itu kondisi di mana kan ada frekuensi otak, ada beta, alfa, theta dan delta. Pada saat alfa ini atau rileks, kemudian diajak menangis. Nah, pada saat menangis itu adalah pada saat kosong. Pada saat kosong itu Anda bisa minta apapun, bisa minta apapun dan itu akan masuk dan itu diterima tanpa hijab sama Allah, sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, itu intinya kenapa ada namanya muhasabah, ada renungan, itu intinya itu. Iya. Satu hal, renung biasanya, ya Allah saya salah sama orang tua, saya minta maaf ya orang tua. Kembali jadi bakti kepada orang tuanya dan itulah kunci sukses. Karena pembentukan daripada suatu karakter seseorang, memang anak itu dibentuk dari kecil ya Pak. Betul. Tapi dewasa juga butuh pembentukan karena kan dimana sudah banyaknya atau luasnya pergaulan itu feedback lagi ya Pak ya. Betul. Sudah melanglang buana lagi, udah beda cerita lagi kan ya Pak ya. Dan itu pun sebenarnya untuk yang para pekerja-pekerja maupun beberapa instansi itu sangat diperlukan sekali sebenarnya Pak ya. Sangat sekali lagi apalagi di instansi. Dan di sini pun daripada yang biasanya kan ada pun kegiatan outing ataupun outbound gitu ya. Di sini pun ada ya Pak ya, ada. Nah, di dalam quantum learning itu memang salah satunya adalah super camp. Nah, super camp adalah pembelajaran yang di luar. Artinya ada outbound dan macam-macam itu bisa dijelaskan di sana. Dan maka kemudian inti dari quantum learning adalah salah satunya adalah azasnya adalah masuklah dunia dia dan bawa dunia kita. Maka kemudian di situ ada masuk dunia anak-anak dan dunia bermain. Maka pada saat pengajaran juga bermain. Nah, misal dunia kerja, apa sih kebutuhan mereka? Misal saya sebagai seorang leader, sebagai seorang CEO misal, mereka butuhnya itu, maka masuk dia. Dan nanti bawa dunia ke dunia kita untuk meningkatkan kinerja dari karyawan kita, tapi sekaligus nanti akan kita arahkan menjadi mereka untuk menjadi seorang yang seolah memiliki sebagai seorang ownernya, padahal dia karyawan, tapi berlaku sebagai aku pemilik, maka kemudian aku akan melakukan semaksimal mungkin. Oke, siap, luar biasa kan. Nah, saya bukan siapa-siapa, tapi saya bisa menjadi apa-apa karena sosok beliau ini. Pokoknya nanti kita ada sesi berikutnya Pak ya. Insya Allah. Kalau yang mau lebih kepo lagi, ya mungkin langsung bisa ini aja ya Pak ya, di kontrak Bapak. Alhamdulillah. Oke, sekian untuk semuanya. Semoga ilmu yang tidak seberapa ini ya Pak ya, kita dibilang podcast juga bukan. Ini hanya cuma sebuah cerita-cerita aja lah kita ya Pak ya. Seperti itu. Dan mungkin untuk mama-mama semua di rumah, jangan cepat putus asa dalam mendidik anak-anak karena itu adalah ladang amal yang luar biasa. Sekali lagi sabar, kenali anak-anak, mama-mama semuanya, maka akan menjadi orang-orang yang luar biasa dan mama sendiri nanti akan terkaget-kaget karena bonus yang tertinggi adalah ketika sama-sama masuk surga. Amin. Itu dia, pokoknya ilmu dari saya, kenapa saya bisa barbar dan menjadi sekarang karena berkat sosok beliau juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next kita lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Sehat. Game over.